Bapak Ibu hadirin tamu undangan sekalian, kami coba untuk bangkit berdiri dan kita sambut bersama kita berikan aplaus yang mulia. Selamat pagi, selamat datang yang terhormat Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur, Victor Mukriles, dan bersama dengan Ketua Kadin Indonesia, Bapak Muhammad Asyad Rashid PM. Laporan Ketua Panitia yang langsung disampaikan oleh Ketua Panitia, Bapak Yusuf Victor Benu, MM. Kami memilih tempat ini tentu dengan ada maksud, karena Aula El Tari ini adalah tempat terdekat dari pusat pemerintahan Provinsi NTT, dan Kadin NTT menaruh hatinya dekat-dekat dengan pemerintahan NTT. Karena apa? Di bawah komando dari Ketum Bobi Lianto, Kadin NTT yang baru mau dilantik hari ini, tapi telah bekerja mendukung program dari Bapak Gubernur NTT. Tentu Kadin NTT juga siap mendukung semua program Kadin Indonesia menjadi perpanjangan Kadin Indonesia di Nusa Tenggara Timur. Bapak Ibu hadirin tamu undangan sekalian, kita ikuti bersama penandatanganan naskah pelantikan oleh Ketua Umum Kadin Indonesia, Ketua Umum Kadin Provinsi Nusa Tenggara Timur, Dewan Pertimbangan Bapak Theo Widodo yang diwakili oleh Bapak Christian Uri, dan Ketua Dewan Kehormatan Kadin Nusa Tenggara Timur, Bapak Abraham Maulianto. Mari kita berikan aplaus yang mulia hadirin tamu undangan sekalian untuk penandatanganan naskah pelantikan Kadin Provinsi Nusa Tenggara Timur periode 2021-2026. Bapak Ibu dan hadirin sekalian, akan kita ikuti untuk penyerahan papaka yang akan diserahkan oleh Ketua Umum Kadin Indonesia kepada Ketua Umum Kadin Provinsi Nusa Tenggara Timur. Gelorakakanlah senantiasa semangat kewirausahaan di kalangan pengusaha Provinsi Nusa Tenggara Timur, dan kibarkanlah panji-panji kebesaran Kadin ini di seluruh pelosok Provinsi Nusa Tenggara Timur, tempat saudara-saudara tugas dan rekan. Kami akan menggelorakan semangat kewirausahaan dan mengibarkan panji-panji kebesaran Kadin di seluruh pelosok Provinsi Nusa Tenggara Timur. Boleh kita berikan tepuk tangan yang mulia Bapak Ibu dan hadirin sekalian. Sekarang kita ucapkan selamat kepada seluruh pengurus Kadin Provinsi Nusa Tenggara Timur masa bakti 2021-2026. Kami mohon izin untuk boleh melepas masker sesaat, Bapak Ibu sekalian. Rekan-rekan media, kami mohon untuk tidak melampaui garis depan. Silakan mengambil gambar. Ya, mungkin jempolnya boleh sambil silakan. Untuk Kadin NTT. Baik, terima kasih. Mari kita berikan tepuk tangan yang meriah sekali lagi Bapak Ibu hadirin sekalian. Sekali lagi selamat, semoga dapat menjalankan visi dan misi Kadin untuk masa periode 2021-2026.
Puji Tuhan kepada acara hari ini kami mengucap syukur bahwa atas berkat dan rahmatnya maka hari ini dapat dilantik Kamar Dagang dan Industri, Dewan Kehormatan, Dewan Penasehat dan juga Dewan Pertimbangan serta Dewan Pengurus dari Kamar Dagang dan Industri Nusa Tenggara Timur, di mana sejak tanggal 20 Desember tahun 2021 selesai Munas Musprov Kadin NTT, kami sudah melakukan dan mengerjakan beberapa banyak pekerjaan. Untuk hal ini Bapak Gubernur dan Ketum saya laporkan beberapa hal. Saya mengucap syukur bahwa bersama dengan tim teman-teman, semua para WKU, koordinator dan juga para komtab kami, walaupun belum dilantik, tapi mereka sudah bekerja dan kalau saya catat sangat terlalu banyak sehingga saya mungkin persingkat. Bapak Ibu sekalian, hari ini juga mohon maaf kalau kami pakai tangan pendek, yang lengan panjang juga kami suruh lipat karena kita singkat, artinya kita mau siap bekerja. Kami bukan hanya mau dilantik, tapi kami sudah siap dan langsung bekerja. Hadirin sekalian, selanjutnya akan sama-sama kita dengarkan sambutan yang akan langsung disampaikan oleh Bapak Muhammad Arsyad Rashid PM selaku Ketua Umum Kadin Indonesia. Kita dengan tepuk tangan Bapak Ibu dan hadirin sekalian kepada Bapak waktu dan tempat. Disilakan. Kita semua. Pertama-tama sebagai Kamar Dagang dan Industri Indonesia, kami ingin ucapkan selamat dan sukses pada Ketua Kadin NTT Bapak Bobi Lianto serta jajaran pengurus yang baru dilantik. Kami juga ingin mengucapkan terima kasih setinggi-tingginya kepada Bapak Victor Daskoda selaku Gubernur Provinsi NTT yang telah berkenan hadir untuk membuka acara pelantikan serta pengukuhan daripada Kadin NTT. Semoga Allah tidak memperkuat kemitraan antara pemerintah daerah Provinsi NTT dan juga Kadin Provinsi NTT. Bapak Ibu sekalian, mungkin bertanya, kenapa pada hari ini saya hadir dengan bapak-bapak jenderal-jenderal yang hadir pada hari ini di NTT. Mulai dari yang jenderal aktif sampai yang jenderal sudah tidak aktif, yaitu sebagai Ketua Umum Purnawirawan dan Bendahara Negara. Karena Kadin mengatakan bahwa pada hari ini perang ada dua perang Bapak sekalian, yaitu perang melawan pandemi dan yang kedua perang ekonomi. Jadi sekarang ini yang kita hadapi ini bukan hanya tembak-tembakan, bukan bedil-bedilan, tetapi lebih lagi adalah yang namanya ekonomi. Dan ini hantu-hantunya susah kelihatan seperti dengan hantu COVID-19. Jadi di sisi inilah kita tidak boleh kalah dengan negara-negara lain. Teman-teman sekalian, mari kita dengarkan bersama sambutan Gubernur Nusa Tenggara Timur. Kami mengundang kesediaan Bapak Victor Muktil Laksmana. Waktu dan tempat kami silakan. Juga selamat kepada Ketua Umum Kadin Provinsi Nusa Tenggara Timur dan seluruh pengurus yang dilantik. Saya tadi lihat banyak anak muda di sana. Dan mudah-mudahan tidak seperti kami senior-senior yang dilantik banyak sekali berpartisipasi. Waktu habis dilantik tinggal 2 orang saja, yaitu Ketua Umum dan Sekretaris Kerja sendiri di dalam keinginan yang luar biasa. Biasanya begitu, dulu kami, mudah-mudahan kalian tidak. Bung Ketua Umum, ini Nusa Tenggara Timur ini penuh dengan misteri dan misteri yang begitu banyak. Kami ini khususnya Pulau Timur. Pulau ini adalah pulau yang bertahan sehingga Australia tidak dijajah oleh Jepang. Australia menempatkan seluruh pasukannya, menempatkan Pulau Timur sebagai medan tempur terdepan. Dan banyak orang Timur menderita penderitaan luar biasa. Karena itu Australia bertahan hari ini aman karena Pulau Timur menjadi garda terdepan. Begitu juga Pulau Sapura juga. Dalam catatan James Cook,
Raja Sabu itu memberikan dokumen logistik kepada James Cook untuk melanjutkan perjalanannya dalam menemukan benua Australia. Jadi Nusa Tenggara Timur ini luar biasa. Kami mempunyai Komodo Dragon, one and only in the world. Kami mempunyai gelombang terbaik di dunia, arus laut terbesar. Dan zaman dulu pada saat kepemimpinan Mahapati Gajah Mada di Pulau Jawa dengan kerajaan Majapahit itu datang dari Sabah. Dan itu cuma karena kami orang NTT waktu itu kurang mampu melakukan kodifikasi secara baik, maka semua mengatakan bahwa itu datang dari orang dari Jawa. Tapi yang namanya orang Jawa mana ada nama Majapahit? Mana nama Gajah Mada? Mana ada? Sekarang yang namanya Gajah Mada itu ada di Sabah. Ada telapak kaki Gajah Mada, ada sumur Maja, ada orang bernama Mada dan semuanya. Ada desa mereka dinamakan Mule Tanah Jawa. Hanya seseorang yang mempunyai kemampuan luar biasa aja bisa pulang dan ganti nama desa. Kan tidak bisa tiba-tiba Victor Lensodak datang ke tempat lain terus ganti nama desa, kan tidak bisa. Hanya tokoh hebat pasti ganti nama desa. Jadi NTT ini memiliki misteri dan keunikan serta keindahan-keindahan yang luar biasa. Tapi tentunya ini perlu dikerjakan dengan baik. Kalau dikerjakan dengan baik, salah satu provinsi terkaya di Indonesia nantinya datang dari Nusa Tenggara Timur. Pertama, saya terima kasih kepada pengurus, ketua umum dan pengurus Kadin Nusa Tenggara Timur yang bekerja hebat. Tapi memang provinsi ini karena ketertinggalannya begitu jauh, maka tidak mungkin kita kerja-kerja biasa, itu akan mengangkat dia. Kita harus kerja over the limit, harus kerja over the limit. Bukan saja post to the limit, tapi over the limit. Jadi tidak bisa kerja biasa. Karena itu ada ketua umum Kadin Indonesia di sini dengan para jenderal yang akan mengantar kita dalam mimpi-mimpi kita. Salah satunya kita tidak minta banyak-banyak. Supaya gubernur saya minta satu saja. Banyak sekali, tapi satu ini harus bisa jadi. Yang pertama, saya berterima kasih kepada TNI yang mengangkat kelor sebagai makanan tambahan untuk seluruh prajurit di seluruh Indonesia. Itu akan membantu sekali masyarakat NTT karena yang namanya kelor itu adalah tanaman tumbuh liar di Nusa Tenggara Timur. Nanti tadi Bang Dori udah kasih saya lagi pohon lain, tapi saya bilang ini dulu. Habis ini kita gerakin pohon itu. Tapi pohon ini harus menjadi tumbuhan dan perkebunan hebat di NTT, dan itu terlibat Kadin Pusat dan Kadin NTT, dan selalu menjadi makanan tambahan untuk dipakai bagi anak stunting di seluruh Indonesia. Itu harus menjadi goalnya di situ. Kalau itu bisa goal, maka NTT akan bergerak secara luar biasa. Perkebunan kelor itu akan dikerjakan dengan baik, dan ini menjadi pertumbuhan ekonomi baru buat Nusa Tenggara Timur. Dan ini kan hal yang bukan biasa, karena kelor itu disebut miracle tree oleh WHO, pohon ajaib, mempunyai protein yang sangat di atas rata-rata dari seluruh makanan yang ada di negara ini. Karena itu saya mengharapkan kita menggerakkan ini semua, Kadin lewat Bung Arsyad dan semua, untuk kita membuat kebijakan agar Menteri Kesehatan, Bapak saya sudah ngomong Bapak Presiden Republik Indonesia, untuk ini dipakai sebagai makanan tambahan. Dan dengan demikian maka saya harapkan Kadin Provinsi mampu menyiapkan 500 hektar untuk tumbuhan dalam perkebunan kelor. Harus. Kalau kita kerjanya tanggung, mulai pertama 500 hektar dulu. Nanti dia menuju kepada 500.000 hektar. Nah, itu untuk kita mensuplai seluruh kebutuhan nasional dan dunia. Di dunia ini kalau bicara kelor cuma satu-satunya negara, walaupun datangnya dari Afrika lebih banyak, tapi Filipina paling banyak mendominasi perdagangan kelor di dunia. Indonesia khususnya NTT itu tanaman tumbuh liar di mana-mana. Bahkan dianggap sebagai tanaman yang tidak ada manfaat. Karena itu saya harapkan dalam momentum yang baik ini, saya mohon serius untuk satu ini dulu, karena kita mau banyak nanti tidak jadi. Satu aja dulu, Bung Arsyad kasih kami satu itu. Bicara dengan Menteri Kesehatan untuk seluruh makanan tambahan itu jangan dikirim dari Jakarta, tapi minimal NTT punya anggarannya diturunkan untuk pakai kelor saja. Dan seluruh produksi UMKM yang ada di seluruh pelosok Nusa Tenggara Timur akan bergerak untuk mengisi makanan tambahan itu bagi stunting, gizi buruk dan yang lain-lain. Itu permintaannya cuma satu. Tetapi gambaran besarnya bahwa Nusa Tenggara Timur adalah
adalah provinsi yang luar biasa. Seperti tadi yang saya sampaikan kepada Bung Ketum Marsha, bahwa provinsi ini ke depan dunia sedang menuju kepada energi baru terbarukan. Renewable energy di Nusa Tenggara Timur itu sangat luar biasa. Tidal energy kami itu sangat luar biasa kuatnya. Mulai dari antara Pulau Rinca dan Pulau Flores, itu arus lautnya luar biasa kencang. Sekarang kami telah melakukan riset dari teman-teman dari Scotland. Karena Scotland itu hampir semua itu pakai tidal energy, hampir semua. Maka mereka sedang melakukan riset di Pulau Flores, antara Flores dan Adonara, terus Flores Barat dan Rinca. Kita harapkan ini riset ini dapat selesai dan kita lakukan. Saya sudah bilang kepada teman-teman itu, bila PLN tidak mau beli, Provinsi NTT akan buat jalan sendiri. Kami akan bangun sendiri, transmisi sendiri untuk kami buat. Saya sedang berpikir untuk tidak memperbuat transmisi, kalau umpama renewable energy memperbuat transmisi sendiri. Nanti saya akan bicara dengan teman-teman bupati. Karena rupanya kalau kita bicara renewable energy, kan belinya itu datang daripada PLN. Kami membutuh waktu untuk diskusi jalan sekarang. Saya setuju dengan apa yang disampaikan oleh Ketum, bahwa kita peperangan ke depan, selain dari peperangan fisik, kita punya peperangan ekonomi. Dan 40 negara gagal hari ini sedang mengalami dalam krisis besar dunia, maka pangan menjadi tantangan. Maka itu, terima kasih, dukungan buat semua. Kita menyiapkan pangan kita dengan baik. Kita pun termasuk negara yang masih impor ke daging kita luar biasa. Saya terima kasih kepada Presiden karena dengan memperluas impor tadi, kita tidak boleh impor daging, Pak Ketum. Kita impor sapi, baik dari Eropa maupun dari Brasil, yang murah-murah itu, tapi sekalian bawa dengan ahlinya, datang membuat sapinya di Indonesia. Jangan kita undang sapinya saja, dikasih kepada provinsi, dikasih pada masyarakat, dipiara, mati semuanya. Dan kita gagal terus berulang-ulang. Ini bukan proyek pertama kali, sudah berulang-ulang kali kita lakukan. Karena kita tidak ngerti know-how-nya, pedulinya tidak ada. Karena itu saya bilang, Pak Presiden ingin 1 juta ekor, silahkan. Tapi bawa sekalian yang mengerti kerjanya. Dan kami di NTT, kami punya orang-orang Brasil yang sudah bisa kerja di Brasil dengan range yang mereka miliki di Sumba. Mereka sudah bangun di Sumba. Saya bilang itu didukung untuk menjadi kekuatan agar peternakan dan kebutuhan daging, minimal daging premium di Indonesia tidak boleh impor. Kita boleh impor, boleh satu saat, tapi impornya daging untuk rakyat, jangan daging premiumnya kita impor. Itu mempermalukan kita, daging premium kita impor. Jadi daging terbaik itu peradaban, itu menunjukkan peradaban itu. Orang memakan daging kita dalam level peradaban yang baik. Itu pesannya itu. Nah itu saya ingin ini terus menjadi perhatian. Yang kedua, kita mengimpor garam 3,7 juta metrik ton. 3,7 juta metrik ton garam per tahun kita masih impor. Banyak orang ngomong saya garam, ya karena memang kita kalau buat garam sendiri lebih mahal sedikit daripada impor. Boleh. Tapi cara berpikir ketahanan dan kedaulatan pangan, ketahanan dan kedaulatan daripada industri, negara ini tidak bisa berpikir seperti itu. Karena apa? Seluruh industri bilang kita tidak punya garam, pasti mati sekaligus. Pasti mati. Pabrik kaca, apa itu? Itu sekali pakai cuma langsung 1 juta ton. Asahi satu kali pakai 1 tahun 1 juta ton. Bila satu saat ada negara yang tidak mau lagi mengimpor, mengekspor ke kita tidak dapat mengimpor, maka seluruh industri kita langsung kolaps. Ini bukan semata-mata produk perdagangan, ini pertahanan, ini kedaulatan. Karena itu harus dibangun, dan Nusa Tenggara Timur memiliki banyak tentang itu. Tapi kalau impornya datang terus, bagaimana garam rakyat akan bertumbuh? Tidak bisa. Kami punya kadar garam kami 95 NaCl up. Kami punya itu, dan kami telah lakukan sekitar 3.000 hektar kami siap panen tahun ini. Tapi industrinya perlu masuk. Jadi itu NTT ini kayanya bukan main, bukan saja. Tapi karena kita tidak serius untuk melihat NTT, karena saking banyak, saking kayanya Indonesia itu, orang bodoh pun boleh hidup dan makmur di sini. Itu saking kaya Indonesia. Dan itu saya harapkan ini menjadi perhatian kita semua. Kita banyak sekali. Karena itu saya harapkan dengan dukungan TNI, kami telah mengerjakan 100.000 hektar untuk tanah jagung. Jadi biasanya di Pulau Sumba itu musim begini, dari Sumba Barat Daya itu ke Bima untuk panen jagung. Sekarang mereka kapalnya nyandar di Curah saja. Curah jagung, kapalnya penuh begini.
pekerjaannya. Karena itu saya sepakat untuk membangun kolaborasi besar, kerja-kerja besar. Saya minta kalian terbiasa, karena ada di NTT, kalian terbiasa terlihat hitam. Saya saat tahun depan 2023, saya ingin lihat yang namanya ketum Kadin NTT itu hitam sekali. Kalau dia hitam sekali, tandanya dia kenal NTT secara baik. Kalau dia hitamnya kurang, maka dia pakai payung pun datang di lapangan. Sekarang saya bilang bupati-bupati saya, kalau hujan kau pakai payung, saya tendang kepalamu. Nggak boleh. Ini negeri terlalu miskin untuk kau sopan santun. Jadi karena itu saya harapkan cara kerja kita adalah kerja seorang miskin yang ingin kaya, bukan cara orang kaya mempertahankan kekayaannya. Cara kerja Nusa Tenggara Timur adalah cara kerja orang miskin yang ingin kaya. Maka cara kerjanya itu revolusioner. Revolusioner. Cara berpikirnya pun lain, gerakannya pun beda. Harus berbeda. Jangan cengeng. Gerakannya harus luar biasa. Dan saya mengharapkan di depan kita semua, ada Bang Doni, ada Bang Maruli, ada Bang Iwan, ada dengan pengusaha sahabat saya yang punya pengalaman yang luar biasa, punya networking yang begitu besar. Kami ingin Nusa Tenggara Timur memainkan peran paling besar. Begini Bung Hasan, mungkin di provinsi lain Bung Hasan dapat banyak sekali kekayaan, tapi kalau taruh nama gubernurnya belum tentu menang. Karena kami bukan gubernur, kami pekerja, kami pimpro untuk pembangunan ekonomi Nusa Tenggara Timur. Nah, itu saya harapkan, lalu ketemu pengusaha saya bilang, saya tidak mendukung kamu, saya di depan menjaga kamu. Jadi saya tidak ada backup, saya di depan menjaga. Jadi kalau orang di NTT tidak ada mendukung. Gubernur Nusa Tenggara Timur tidak mendukung pengusaha. Gubernur NTT di depan menjaga para pengusaha dari siapa yang maling melawan. Dan itu saya, yang pengusaha yang benar, pengusaha yang diberi tendang. Nah karena itu saya harapkan momentum yang baik ini, pelantikan Kadin harus dapat diwujud nyatakan. Saya lihat pekerjaan-pekerjaan yang telah dilakukan baik. Tetapi memang provinsi ini tidak butuh hanya cuma sampai level itu. Kita butuh keluar tenaga dan darah perjuangan kita untuk mengantarkan NTT menatap masa depan. Dan saya yakin itu bisa, sangat-sangat bisa. Kami nanti tanggal 29 Juli, kalau Bung Arsad sempat, kami hadir untuk kami melaunching sebuah sistem yang kami akan mengatur agar Taman Nasional Komodo tidak lagi dapat dimasuk sembarang orang. Kami akan, yang sudah terlanjur jual, kami kasih ruang sampai Desember. Tetapi setelah Januari 2023 tidak ada lagi menuju Taman Nasional kecuali Pulau Rinca. Pulau Rinca akan menjadi mass tourism. Semua akan datang lihat komodo, tetapi tidak ada lagi komodo yang dikasih makan seperti di Pulau Komodo seperti saat ini. Pulau Komodo akan menjadi komodo pulau yang liar, wild komodo hidup dalam kenyamanan. Kenapa? Kalau kita memberi makan terhadap seekor binatang, itu kita sedang budidaya. Budidaya itu artinya tidak ada kehilangan wildnya, kehilangan keliarannya, keganasan itu hilang. Karena itu saya harapkan yang jinak komodo itu pindah ke Rinca, karena saya ingin membangun Pulau Komodo, namanya pun Pulau Komodo, dan jadi komodo yang bagus. Dan riset-riset lanjutan disiapkan yang baik supaya komodo-komodo ini, Bung Ketum, kalau komodo itu adalah binatang purba, maka makanannya pun rantai makanannya pasti purba. Dan hari ini kita belum dapat temu makanan apa yang menyebabkan dia bertahan dalam purbanya itu. Kan pasti makanannya purba, maka kita akan menemukan berbagai binatang purba yang ada di pulau itu. Dan ini sedang kami menyiapkan riset lanjutan tentang itu. Banyak yang ribut tentang itu, bahaya bilang bagaimana kami yang orang tidak mampu masih itu. Saya bilang, jangan kau datang tambah lagi. Kami sudah banyak yang model seperti kau itu. Jadi NTT itu kalau tidak mampu ini banyak sekali, jangan kau datang lagi. Jadi tolong kalau tidak bisa, tidak mau mampu ya, please di luar sana aja, jangan di sini. Karena kami di sini sudah terlalu banyak yang model seperti kami. Karena itu saya harapkan dalam momentum yang baik ini, kalau kami akan masuk di situ dengan members. Satu member sudah orang di dalam, ada menjadi 15 juta satu member dan hanya cuma 50.000. Dan ini hasil kajian dan riset. Bukan cuma kami memutuskan. Ini riset dan kajian berbagai universitas, para ahli-ahli dalam bidangnya, baik ekonomi, baik dari lingkungan dan sosial, semuanya riset dengan baik dari berbagai universitas, lalu diputuskan angka tersebut. Jadi ini tidak ada yang kita sedang mengerjakan untuk kepentingan generasi akan datang dalam semangat inklusif pembangunan. Kita harapkan generasi akan datang dapat menikmati komodo itu seperti ini, menikmati hari ini. Kalau kita kasih makan terus komodo ini,
one day komodo ini jadi jinak dan kita bisa ikat lehernya, tarik mana-mana seperti anjing yang dibawa kemana-mana ini. Nah, lucu saja mungkin 100 tahun akan datang komodo ditarik di jalanan, di mana-mana tuh komodo jalan di jalanan karena semakin baik semakin jinaknya komodo ini. Dan lama-lama dimakan menjadi sate. Jadi karena sudah jinak dibuat juga jadi sate. Kita tahu bahwa lele itu binatang purba, tapi karena dibudidaya maka kita makan lele hari ini. Jadi jika kalian makan lele, ingat itu binatang purba yang dibudidaya jadi jinak dan dimakan hari ini. Jangan pernah nanti komodo dikasih jinak, dikasih makan, dibudidaya dan menjadi sate komodo akan datang. Kita tidak menginginkan itu terjadi di Nusa Tenggara Timur. Nah itu sekali lagi terima kasih buat semua kebaikan yang diberikan kepada Nusa Tenggara Timur, khususnya Bung Arsad dan teman-teman semua, para waketum yang semua yang terlibat untuk membantu Nusa Tenggara Timur. Teman-teman semua terima kasih kehadirannya di sini. Nikmati, enjoy Nusa Tenggara Timur, sebuah provinsi yang sangat eksotik. Kalau datang di Kupang tidak dapat eksotik yang itu, tapi kalau datang di Rote, di Sabu, Semau depan pulau ini, Flores, Lembata, Alor, akan lihat keindahan Nusa Tenggara Timur. Di Alor akan diving yang sangat indah di sana. Di Sabu ada kelapa maja yang sangat indah. Karena itu Muhammad sekali datang jangan sampai pulang. Berkenan tinggalkan sedikit bisnis dan urusan-urusan rutinitas 1 minggu kita bersama-sama di sini. Banyak hal yang luar biasa yang kita bangun di sini. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Arte, Om Santi Santi Om, Namo Buddhaya, Salam. Lepas bersama ekspor perdana kaki Nusa Tenggara Timur menuju pasar internasional ke Singapura. Singapura sebagai bagian dari kerjasama bilateral dalam rangkaian kegiatan bisnis forum. Boleh silakan mendekat ke arah sini yang akan ditekan bersama-sama Ketua Umum Kadin Indonesia Bapak Gubernur dan juga Ketua Umum Kadin Nusa Tenggara Timur. Ya, kembali kita akan menghitung dan kita akan sama-sama menyaksikan pelepasan ekspor perdana Kadin Nusa Tenggara Timur ke Singapura. Kita boleh hitung bersama-sama. Semua teman-teman media, kami persilakan untuk bisa mengambil bagian dalam momen penting siang hari ini. Dan kita hitung bersama 3, 2, 1. Dari Indonesia